Jujur ya, bikin script Samsung Galaxy Fold 6 maupun Fold yang sebelumnya adalah salah satu challenge yang paling sulit buat gue dalam script writing sebagai tech reviewer. Karena gue tahu orang-orang yang beli itu bukan orang-orang yang masih buka YouTube terus liatin satu-satu reviewnya. Enggak, they just buy. Kebanyakan dari mereka tuh nggak peduli ada peningkatan SoC jadi apa, RAM jadi berapa, Antutu berapa, main Genshin Impact dapat FPS berapa, dan segala hal-hal lain yang biasa kita omongin di review. Mereka datang ke toko, tanya yang paling baru apa, yang paling mahal apa, dan beli. Nah, video kali ini gue dedikasikan kepada kalian yang user atau calon user Fold 6 yang masih mau nonton review sedikit-sedikit pendek-pendek aja. Gue mau kasih tips singkat gimana memaksimalkan 20 jutaan yang kalian udah keluarin supaya faedahnya lebih maksimal. Let's go. Kalian udah punya Fold 6, make sure kalian folding dan unfolding di tempat umum atau any social situation. Datang, unfold, social status langsung meroket. Lebih keren lagi kalau keluarin S Pen. Juara lah, udah pakai celana pendek, sendal jepit, datang ke mall tapi fold unfold ya bisa dikira minimal juragan sawit lah. Fold 6 menurut gue tuh nggak enak dipakein case. Tingkat kegantengan tuh turun 20% mau dipakein case semahal apapun juga. Apalagi kalau Z Fold 6-nya yang kayak gue crafted black begini. Pakainya naked lah cuy. Kalau gue nih ya, kalau di perjalanan gue either taruh pouch aja, atau kalau lagi ke situasi yang outdoorsy itu bolehlah kasih rugged case. Tapi di daily, naked is the way to go. Gak cuma soal keren-kerenan, tapi secara pemakaian pun lebih enak dipakai naked. Walaupun layar depannya sekarang udah lebih lebar, tetap pengoperasiannya tuh lebih nyaman lagi ketika pinggir-pinggirnya nggak kepotong lagi oleh case. Takut jatuh atau takut kenapa-kenapa kepentok gitu. Gue pernah ada pengalaman di Fold 5 itu jatuh dari mobil ke konblok dan alhamdulillah nggak kenapa-kenapa, nggak berbekas sama sekali tuh ya. Di Fold 6 ya nggak tahu ya, dan nggak mau coba juga gue. Yang jelas frame Fold 6 ini udah pakai material armor aluminium yang ditingkatin lagi dari Fold 5. Sekarang juga ada dual rail hinge yang bikin engselnya lebih kuat. Mau lebih worry-free ketika pakainya naked? Ya S-Care Plus jawabannya. Untungnya device gue ini udah 2 tahun S-Care Plus karena ikut hand racer pas PO kemarin. Sayang ya, S Pen itu nggak include. Gue sebenarnya masih berharap walaupun memang S Pen-nya belum bisa masuk ke body Fold, gue masih berharap banget ya itu di-include di paket penjualan. Karena essential banget sebenarnya S Pen buat sebuah Fold. Tapi ya lo bisa beli S Pen terpisah yang udah include dengan casingnya. Karena sebenarnya bukan cuma buat sketching di Samsung Note, lalu dengan AI Magic jadi gambar yang keren, atau bukan buat manfaat fungsional kayak tanda tangan dokumen doang, tapi buat keren-kerenan juga. Kalian yang orang kantoran, pada tahu dong, kalau misalnya lagi meeting rame-rame pada bawa laptop, tetap orang-orang tuh pada catatnya di notepad kan. Nah, ganti notepad lo dengan Galaxy Fold 6. Itu pathway to promotion semakin terbuka lebar. Guys, kalau lagi nggak butuh keren-keren depan orang, pakailah Galaxy Z Fold 6 dalam keadaan folded dan nikmati sensasi menggunakan sebuah smartphone compact yang gampang digunakan satu tangan. Enak banget cuy, apalagi kayak gue gini yang udah kebiasaan nulis dengan swiping satu tangan. Soal compactness dan one-handed use ini satu hal yang nggak ditawarkan foldable lain. Samsung kayaknya konsisten ya, ambil konsep compact phone yang bisa dipakai satu tangan pas folded, yang bisa dibuka menjadi sebuah mini tablet dalam keadaan unfolded. Gue udah coba bermacam-macam foldable ya tahun ini. Ada 2 alasan kenapa Galaxy Fold 6 ini stand out dari yang lain. Yang pertama, dia keluar resmi. Dan yang kedua, AI features. Tapi kalau ngeliat orang-orang yang pakai Galaxy Fold 6 di circle gue, banyak banget yang belum dive in untuk mengetahui AI features-nya lebih dalam. Padahal, banyak banget AI features-nya yang sebenarnya relate banget dengan target marketnya. Menurut gue yang paling relate dengan target marketnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan language model. Interpreter misalnya. Gue yakin user Galaxy Fold 6 itu adalah global citizen yang sering banget bepergian ke luar negeri. Fitur dual interpreter yang menggunakan cover screen display sebagai modal komunikasi 2 arah dengan 2 bahasa yang berbeda itu relevan banget dengan mereka. Atau misalnya usernya juga butuh komunikasi lancar dengan bisnis partner atau supplier mereka di negara lain, mereka nggak perlu lagi mikir keras sebenarnya tiap kali mau buka mulut.
Cukup ngomong dalam bahasa masing-masing dengan AI Live Translate, itu bisa menjembatani sebagai penerjemah. Lihat nih. Jadi Indonesia merdeka 79 tahun yang lalu pada tanggal 17 Agustus 1945. So Indonesia became independent 79 years ago on August 17, 1945. Oh, wow. Oh, wow. Oke, nanti malam kita bisa bertemu dan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia bersama-sama. Okay, later tonight we can meet and celebrate Indonesia's Independence Day together. Pakai WhatsApp call pun sekarang live translate-nya bisa. Atau ya sesuaiin aja, biasanya bisnis partner lo biasanya pakai apa? KakaoTalk misalnya buat di Korea, Line buat di Jepang, dan masih banyak lagi sebenarnya sampai ada 9 third party apps yang didukung. Bini gue tuh kerjaannya asisten pribadi. Kadang bosnya tuh suka nelfon malam-malam, cuma minta dibikinin ucapan bela sungkawa, nulis email, atau say congratulations ke bisnis partnernya bosnya. Rasanya tuh gue pengen bilang gitu ya sama bosnya, pakai Vault 6 aja. biar gak nyeru-nyeru bini gue lagi. Tapi nanti bini gue dirumahin lagi. Jangan. Atau bini gue aja yang suruh pakai Vault 6. Karena si Vault 6 ini menurut gue bisa banget jadi pocketable assistant. Di Vault 6 melalui AI Composer kita bisa nyuruh si asisten lipat ini untuk melakukan hal itu semua. Butuh ke cancel appointment tanpa bikin orang kesel? Bisa. Balesin komen orang di sosmed? Bisa. Butuh kasih ucapan selamat ke business partners dengan tone yang sesuai? Bisa. Mau mutusin pacar karena alasannya dia kurang cantik? Lo tidak bisa. Yang ada, lu malah bakalan dikasih wejangan sama si Galaxy AI. Yang penting juga buat target marketnya ada transcript assist. Bisa bikin transkrip meeting atau seminar misalnya dari audio menjadi teks. Lalu bisa diorganize maupun disummarize dengan apik juga. Tinggal buka aja di Samsung Note, add voice recording, lalu nanti di transkrip. Sekarang kita masuk ke bagian kamera. Kamera di Z Fold 6 bukan its biggest strength, bukan kekuatan utamanya. Tapi untuk sebuah productivity phone seperti kalian lihat, capable banget, udah mumpuni banget. Di Good Light itu sebenarnya udah oke ya, cuma kalau pencahayaan udah turun, mulai terlihat struggling. Basically tidak ada perubahan secara hardware di sini dari versi sebelumnya. Kayak telenya butuh pencahayaan yang oke dulu, baru hasilnya bagus. Kekuatan utama kameranya ada di video recording, terutama kalau lagi selfie kayak begini nih, pakai cover screen viewfinder serta main camera untuk merekam diri kita sendiri. Gila cuy kualitasnya, ini 8K loh. 8K stabilitasnya bagus, ya kan? Terus image quality juga bagus, voice recordingnya juga bagus. Memang berguna banget ya, terutama buat gue yang content creator begini. Ini benar-benar suatu hal yang helpful banget ketika harus merekam diri kita sendiri vlogging dengan kualitas yang maksimal. Tips dari gue, kalau kalian lagi pakai third party app, kayak misalnya Instagram, WhatsApp, terus mau selfie menggunakan cover screen display dengan main camera, itu juga bisa. Ini bukan fitur official dari Samsung, tapi lebih ke workaround lah. Caranya, buka kamera, nyalain cover screen viewfinder, lalu swipe up ke home, baru deh buka third party app-nya, dan switch ke kamera belakang. Tada! Maksimal tuh, langsung kualitas videonya. Jelas lah, main kamera yang dipakai. Tips kedua dari gue, gunakan AI features di galerinya. Ngapus objek yang mengganggu di foto kita, nambahin objek supaya foto jadi lebih kaya, lurusin foto yang miring-miring lalu nambal yang kosong dengan generative AI, itu harus dimanfaatkan semua. Atau seperti yang tadi gue sempat kasih lihat, yang baru banget, AI di foldable Samsung terbaru ada sketch to image. Buat lo yang suka bikin grafik-grafik buat presentasi bisa banget tuh. Paling gampang sih sebenarnya pakai S Pen ya.
lalu masuk ke Samsung Notes, gambar-gambar, langsung tuh sketch to image, bikin gambar kece buat presentasi. Alright, itu simple tips dari gue, bagaimana memaksimalkan Samsung Galaxy Z Fold 6, yang termasuk flexing juga. Di luar tips-tips itu, gue mau bilang, selama sebulan pemakaian Galaxy Z Fold 6, overall, gue cukup nyaman. Sure, gue sebenarnya berharap kamera telenya misalnya di-improve hardware-nya supaya lebih baik, maupun secara software dengan processing yang juga di-improve supaya lebih bagus. Sure, gue juga berharap baterainya harusnya bisa di-improve, dimana pemakaian gue sehari-hari rata-rata gue cuma bisa dapet di bawah 6 jam dengan baterai 4400 mAh-nya. Coba dari semua foldable yang udah gue coba tahun ini, satu kata kunci yang membuat gue masih rekomen Fold 6 ini untuk casual user adalah nyaman. Nyaman ketika dipegang di tangan, nyaman dengan UI dan software yang sangat matang multitaskingnya, nyaman dengan kemudahan dan AI yang memberikan improvement dalam hal produktivitas. Oh ya, satu lagi harapan gue buat Fold series selanjutnya di luar yang tadi gue sebut, gue berharap Samsung mempertahankan konsep compact fold yang bisa dibuka menjadi sebuah mini tablet pada lini foldable nih. Jangan ngikut ke konsep normal size phone dalam keadaan folded. Biar beda lah dari yang lain. Bikin aja rasionya tuh 21:9 pas. Supaya experience-nya tuh lebih enjoyable lagi dalam keadaan folded. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu rasa ucap kami berikutnya.